Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Bayu Arifianto. Setelah di video sebelumnya saya share tentang bagaimana kita bisa lulus S3 tepat waktu dengan kegiatan-kegiatan non-akademis yang menyertainya. Nah, kali ini saya akan mencoba sharing kegiatan yang saya selalu ikutin tiap tahun di kampus Lincoln University, New Zealand. Kegiatan apa yang saya selalu ikutin setiap tahun? Nama kegiatannya ialah Postgraduate Conference atau seminar untuk mahasiswa pasca sarjana. Nah, ini dilombakan setiap tahun. Jadi ada juara 1, 2, 3-nya dan itu mendapatkan award dari pihak fakultas. Pertama kali saya ikut kegiatan ini di tahun 2014. Saat itu, setahun setelah saya nyampe di Selandia Baru. Jadi saya sampai bulan Februari 2013. Nah, waktu itu saya masih kursus bahasa. Kemudian saya harus mengambil mata kuliah ya di sana, satu mata kuliah. Dan tahun 2014 saat saya sedang menyusun proposal disertasi, saya mengikuti Postgraduate Conference yang pertama kali. Postgraduate Conference tahun 2014 dilaksanakan tepatnya tanggal 7 dan 8 Juli. Dan tema besarnya ialah Ideas in Movement, the Future of Our Land, People and Economies. Jadi memang kampus Lincoln University ini base-nya ialah pertanian dan agribisnis. Jadi tema-temanya kebanyakan tentang land, people, dan di sini juga masuk ialah tema ekonomis. Nah, kampus saya di Selandia Baru ini, Lincoln University, bukanlah kampus yang besar dalam sisi size karena mahasiswanya hanya sekitar 2000-an dan terdiri dari 3 fakultas. Dan Postgraduate Conference ini diikutin oleh semua fakultas termasuk institut riset lah, istilahnya seperti itu, yang ada di kampus ini. Dan di event ini, di Postgraduate Conference atau disingkat PG Conference, itu diminta peserta untuk memaparkan risetnya dalam waktu 10 menit. Kemudian ada penilainya, jadi penilainya ialah dewan juri, panelis, yang itu terdiri dari profesor, kemudian ada librarian, jadi staff dari library yang mereka terlatih untuk memberikan workshop dan seminar-seminar, dan dosen juga dari fakultas yang lain. Jadi karena ini sifatnya semua fakultas yang ada di kampus ini, dosennya ada 2 beberapa macam, dan kemudian staff dari library. Tentunya pesertanya ialah mahasiswa postgraduate ya, dan postgraduate ini berarti bisa S2 dan S3 dari semua fakultas. Dan kampus saya ini termasuk yang internasionalisasinya sangat tinggi. Jadi internasionalisasinya sangat tinggi, mahasiswa asingnya lebih dari atau hampir 50% dari jumlah seluruh mahasiswa yang ada di kampus ini. Jadi secara umum di dalam perlombaan ini atau di dalam kompetisi ini, peserta dan saingan-saingannya hampir dari bermacam negara ya, dari negara Eropa, dari Amerika, dari Asia Selatan ya, dari Afrika, dan dari Amerika Latin. Jadi beberapa mahasiswa, dan kita diberi form bahwa yang akan dinilai itu kriterianya ini. Jadi kriteria yang dinilai yang pertama ialah kontennya, kemudian cara penyampaian, dan ketepatan waktu. Dan audiens dari event ini atau PG Conference ini ialah mahasiswa dari seluruh fakultas. Nah, saat kita memaparkan proposal atau riset kita yang sedang kita kerjakan, ini harusnya bisa difahami dengan mudah oleh mahasiswa dari fakultas lain. Jadi bagaimana kita menyampaikan yang itu difahami oleh non-faculty yang ada di kita. Jadi bahasa kita itu harus bahasa yang benar-benar umum, karena mereka yang misalnya backgroundnya bukan ekonomi harus bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi untuk total peserta pada tahun 2014 itu sekitar 41 peserta ya. Dan untuk fakultas saya sendiri, Agribusiness and Commerce, itu ada sekitar 15 peserta. Jadi cukup ketat persaingannya.
dan dari 41 peserta ini akan diambil 3 besar sebagai pemenang di tiap fakultas. Pagi itu acara dimulai dengan pemberian keynote speech dari perwakilan fakultas-fakultas yang ada di Duncan University. Ada dari fakulti ESD ya, Environment Society and Design, kemudian fakultas saya Agribusiness and Commerce, kemudian dari AGLS ya, Agricultural Life Sciences, dan kemudian institut yang saya sampaikan tadi yaitu Bioprotection Research Center, dan juga dari Vice Chancellor atau dalam hal ini ialah rektornya. Acara diselenggarakan selama 2 hari karena memang sangat banyak pesertanya ya, 41, dan kebetulan saya dapat slot di hari pertama dan itu saat setelah makan siang jam 2.15. Nah, di sini tantangannya bagaimana saya harus bisa mencari atau mencuri perhatian dari peserta dan dewan juri di saat-saat setelah makan siang. Oke, jadi apa hal yang saya lakukan untuk persiapan PG Conference ini? Yang pertama, saya niatkan sekali lagi ini untuk juga dakwah ya, karena tema yang saya angkat ialah ekonomi Islam. Dalam hal ini ialah Islamic Microfinance. Jadi ini motivasi yang cukup kuat yang memberikan dorongan untuk saya bisa sharing kepada fakultas-fakultas atau mahasiswa yang ada di kampus saya. Setelah kita temukan motivasi, kita harus belajar pada ahlinya. Nah, kebetulan saya tahu salah satu mahasiswa pemenang kompetisi ini tahun yang lalu, juara 1 dari Malaysia, dan kebetulan saya lumayan dekat ya. Nah, saya berguru kepada ahlinya. Jadi saya tanyakan apa tipsnya, kemudian bahkan saya latihan dengan dia juga ya, untuk melihat bagaimana performance saya. Jadi kita tanya kepada yang berpengalaman. Yang ketiga, kita harus paham aturan main. Jadi kalau lomba-lomba seperti ini di luar negeri itu jelas ya, clear. Sebelum kita lomba itu ada pembekalan di library, di perpustakaan ya, termasuk juga ada workshopnya ya, workshop bagaimana building your presentation skills ya, bagaimana mengkonsep presentasi, itu ada workshopnya sebelum lomba ya. Jadi sudah dibekali semua peserta, diberikan wadah untuk bisa mengupgrade skill dan kapasitasnya sebelum dilombakan. Nah, ini sifatnya ya opsional ya, bagi yang mau, bagi yang tidak juga tidak dipaksa untuk ikut pembekalan ini. Nah, saat pembekalan atau workshop ini diberikan aturan mainnya, apa yang dinilai ya, bagaimana pengalaman pemenang-pemenang sebelumnya ya, bagaimana sharing dari konten atau presentasi dari pemenang sebelumnya itu disampaikan. Jadi kita tahu seperti apa yang menang pada kompetisi ini. Yang keempat ialah saya mengkonsep presentasi saya. Jadi meskipun ini sifatnya hanya lomba antar mahasiswa, tapi saya mempersiapkan dengan betul konsepnya, apa yang akan saya sampaikan ya, poin-poin apa yang akan saya sampaikan, dan itu dari proposal disertasi saya. Sekalian saya ingin mendapatkan feedback dari peserta ya, masukan-masukan untuk bisa mengimprove disertasi saya. Yang kelima ialah latihan. Nah, latihan ini yang merupakan tantangan. Kita harus mengkonsep dan rutin kapan kita latihan, dan saya kebetulan waktu itu punya jadwal ya, katakanlah kalau sudah mendekati sebulan sebelum hari H perlombaan itu seminggu berapa kali ya. Kemudian latihan disaksikan oleh yang berpengalaman, artinya yang menang kemarin. Kebetulan juga kali ini dia tidak ikut lagi di tahun 2014, dan dia bisa memberikan masukan-masukan dari presentasi saya. Yang keenam yang saya lakukan juga ialah melakukan gladi bersih. Nah, gladi bersih ini biasanya 2 hari menjelang. Jadi 2 hari menjelang lomba. Jadi kebetulan waktu itu kan di bulan Juli. Jadi saya dengan grup kecil saya tadi ya, jadi pemenang di perlombaan ini sebelumnya, dan juga ada kawan dekat saya, kita gladi bersih. Nah, saat gladi bersih ini kita benar-benar mengkondisikan seperti saat lomba, pakaiannya, jamnya ya, kemudian kelasnya. Kita usahakan kita tahu medan lah ya, kita tahu medan, kita nyoba setiap alat ya, usahakan kita tidak kagok saat
hari H. Kalau sudah oke semuanya, ya yang terakhir kita persiapkan mental, persiapkan sesuatu hal di saat hari H. Jangan sampai yang sudah kita siapkan beberapa bulan sebelumnya, di saat hari H kita down ya. Jadi pastikan saat hari H gitu kita peace of mind, tidak ada hal-hal yang kita pikirkan yang itu mengganggu presentasi kita. Dan kita harus lihat jam berapa kita dapat slot untuk presentasi. Yang saya sampaikan tadi, saya dapat jam 2 siang, 2.15 tepatnya. Nah, di situ saya harus berpikir ya, karena saya di tengah-tengah, berarti sudah ada yang set up standar ya di awal. Kalau kita dapat di awal, kita bisa set up standar ya. Kalau kita dapat di akhir, kita bisa men-summarize semua performance presentasi peserta yang lain. Kita harus di atas dari standar yang dipakai ya. Di tengah-tengah ini ya tantangannya ya, bagaimana kita bisa lebih baik dari yang awal, tapi kita juga bisa mengantisipasi nanti siapa setelah kita ya. Kita harus melihat bahwa kita harus di atas performance-nya dari yang setelah kita. Singkat cerita, setelah saya mempersiapkan semua tadi poin dari 1 sampai 6 dan juga motivasi saya kuat untuk ini sekaligus mendakwahkan ekonomi Islam, kebetulan di negeri yang minoritas muslim ya, saya berharap akan banyak yang tertarik ya setelah saya menyampaikan. Paling tidak banyak yang bertanya dan kemudian sharing tentang saya bisa sharing tentang ekonomi syariah. Itu sudah saya siapkan semua pada hari H. Saat perlombaan saya juga sudah menyiapkan pakaian ya, apa yang saya pakai, kira-kira ini warnanya cocok atau tidak ya, di sisi sebelah kanan panggung, sebelah kiri, sebelah tengah. Nah, itu saya siapkan secara detail. Nah, pada saat hari H memang alhamdulillah lancar ya berjalannya, dan saya juga harus berkompetisi dengan mereka yang native ya. Yang native, yang memang ada yang dari New Zealand juga ya, ada yang dari Eropa, dan itu mereka tentunya bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Nah, ini tantangannya, bagaimana kita bisa memberikan impresi kepada audiens dengan keterbatasan kita. Nah, saya otomatis ialah bahasa ya, bahasa itu menjadi keterbatasan utama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyampaikan ide penelitian kita yang itu disertasi yang biasanya rumit kepada audiens yang umum. Jadi setelah saya presentasi, jadi setelah jam 2 itu ya, alhamdulillah banyak yang bertanya setelah itu. Jadi di luar sesi, saat istirahat, saat break ya, atau saat setelah acara, itu banyak yang bertanya, tertarik tentang ekonomi Islam, khususnya Islamic Microfinance, karena mereka ada yang baru dengar pertama kali ya, ada yang sudah dengar, ingin tahu lebih dalam. Jadi memang langsung datang ke saya, minta kartu nama ya, minta nomor kontak, ingin ngobrol lebih jauh. Nah, itu saya sudah senang ya, artinya saya berhasil untuk mencuri perhatian dari peserta dan berhasil untuk menyampaikan tentang ekonomi Islam. Dan kebetulan saya juga dapat banyak masukan tentang riset saya, jadi masukan-masukan yang sangat berharga. Nah, ini salah satu juga yang menyebabkan saya bisa lulus tepat waktu, karena saya terus menggali masukan-masukan dari orang lain tentang riset yang sedang kita kerjakan. Setelah acara, ada yang dinamakan awards dinner, jadi seluruh peserta diundang untuk makan malam bersama dengan rektor ya, dan juga acara ini disponsori oleh perusahaan-perusahaan yang itu bekerja sama dengan kampus Lincoln. Jadi memberikan sponsor, hadiah, dan juga dinner ya, dinner untuk peserta. Nah, ini ada closing talk dari Vice Chancellor ya pada waktu itu, dan acara diselenggarakan di hall kampus dari pukul 6 sampai pukul 8 malam. Saatnya tiba pengumuman pemenang. Jadi pengumuman pemenang dibacakan oleh panitia acara ini, setiap fakultas ya. Ini membuat deg-degan ya, membuat kita bertanya-tanya siapa yang menang ya, mulai dari ISD tadi, AGLS, kemudian Bioprotection dan Agribisnis ya. Nah, kebetulan itu diumumkan dari pemenang paling akhir ya, dari juara 3. Jadi juara 3 dulu AGLS berdiri, kemudian diberikan tepuk tangan ya.
Kemudian saat di agribisnis di fakultas saya dibacakanlah juara 3. Nah, juara 3 ini kebetulan dari mahasiswa Indonesia juga ya, senior saya kebetulan yang juara 3 pada tahun 2014. Dan juara 3 ternyata ada 2 waktu itu ya. Waktu itu ada 2 di fakultas saya karena nilainya sama ya. Jadi juara 3 1, juara 3 2. Nah, kemudian juara 2 ya. Ternyata alhamdulillah saya yang dipanggil juara 2. Jadi alhamdulillah ya, pertama kali ikut, bahasa Inggris juga masih penyesuaian. Jadi dipanggillah juara 2 Bayu Arifianto. Nah, itu apa ya, sangat emosional ya, karena disaksikan oleh semua fakultas, termasuk dekan saya, termasuk rektor ya. Saya berdiri dan diberikan tepuk tangan, dan setelah acara kita foto bersama dengan dekan. Juara 3 2 orang tadi ya, juara 2 saya, dan juara 1. Jadi juara satunya itu dari Iran. Dari Iran, teman saya, dan sekarang sudah menjadi dosen di Lincoln Uni ya. Jadi juara 1 Iran, juara 2 saya Indonesia, juara 3 Indonesia, juara 3 yang kedua dari China ya. Jadi kita bisa lihat diversity dari mahasiswanya termasuk pemenangnya. Sedangkan yang asli New Zealand, yang dari Eropa tadi kebetulan tidak dapat awards ya kali itu ya. Jadi kita tidak usah kecil hati, meskipun bahasa Inggris bukan bahasa utama kita. Kalau kita sungguh-sungguh, kita well prepare, kita kuasai medan ya, kita niatnya baik, insya Allah awards itu bonus ya, dan kita bisa lebih semangat kalau kita dapat awards. Itu summary ya, keikutsertaan saya dalam PG Conference di tahun 2014. Jadi saya memang benar-benar persiapan, dan juga akhirnya tidak sia-sia ya. Jadi usaha kita bisa mendapatkan juara 2. Itu yang pertama, cerita 1 ya. Karena setiap tahun saya ikut event ini bukan apa-apa, niatnya itu tadi, ingin menyampaikan ekonomi Islam, termasuk meminta masukan juga dari peserta terkait riset yang saya teliti, yang saya lakukan. Jadi itu cerita pertama, tahun 2014 pengalaman saya ikut PG Conference di Lincoln University. Tahun kedua 2015 saya ikut lagi ya, saya ikut lagi event ini, PG Conference. Kali ini lebih banyak pesertanya ya. Pesertanya ada sekitar 48 dari 3 fakultas tadi itu yang sama, ditambah 1 institut. Tapi di fakultas saya agak sedikit berkurang ya, ada sekitar 13. Tapi tetap kompetitif ya. Dan ada beberapa kesalahan yang saya lakukan di tahun 2015 ini. Yang pertama ialah meskipun saya tambahin PPT saya, slide saya ya, saya perbanyak, kemudian risetnya semakin maju sekarang karena sudah waktu itu ambil data ya dari Indonesia. Jadi kalau ada kesempatan kita tetap usahakan kita ambil kesempatan itu, karena kita juga ingin mengukur kapasitas diri ya, sampai mana kapasitas kita. Nah, kemudian saya lakukan lagi di tahun 2016. Seperti apa di 2016?